Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini ditakdir berkumpul dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditulis sebagai amal yang makbul, dan mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab khutbah Sayyidina Habib Tahir bin Husain bin Tahir radhiyallahu an. Kemarin telah kita baca pembukaan daripada khutbah ini. Setelah beliau memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Juga kemudian beliau bersalawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-muktafina sabilahu fi kulli ihjamin wa imdha. Juga beliau memohon salawat, rahmat, salam, keselamatan Allah tercurahkan juga, tersampaikan juga kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat yang mana mereka keluarga dan sahabat Nabi itu al-muktafina sabilahu, yang selalu mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli ihjamin wa imdha, dalam segala keadaan. Karena itu dikatakan oleh sebagian ulama, di antaranya beliau penyusun Ratib Al-Haddad, beliau mengatakan, ketahuilah wa'lam bi annal khaira kulla hajma', kebaikan secara keseluruhan, dimnat tiba'ak lin nabil musyaffa', yaitu terkumpul di dalam mengikuti jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat dan pertolongan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen mendapatkan kebaikan yang sempurna, kebaikan yang lengkap, baik kebaikan duniawi, urusan dunia kita, kebaikan urusan dini, agama, kebaikan ukhrawi, kebaikan akhirat, keselamatan dan lain-lain, kegembiraan, keberuntungan. Kalau kita semua ingin mendapatkan itu, maka kuncinya, resepnya satu, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau mensifatkan keluarga dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu orang-orang yang selalu mengikuti jejak dan jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala keadaannya. Kalau kita mau membahas kewajiban-kewajiban, maka hal tersebut tidak perlu dipertanyakan kepada keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Kita saja yang masanya itu jauh daripada Nabi Muhammad SAW, kita ini menjaga kewajiban dari Allah. Apalagi orang-orang yang hidup dengan Rasulullah SAW, sezaman dengan Rasulullah SAW, apalagi nasab mereka sama dengan nasabnya Rasulullah, dan mereka adalah
sahabat-sahabat, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mendampingi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita aja jaga kok kewajiban, apalagi keluarga dan para sahabat Nabi. Jadi kalau masalah wajib itu tidak perlu ditanyakan. Adapun sunnah-sunnah, maka merekalah orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menganggap sunnah Nabi itu adalah keharusan. Sunnah Nabi itu adalah keharusan. Merasa bersalah kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi. Kalau kita kan sebagian kita kan ngenteng kan, atasnya sunnah begitu kan, bahasanya kan ngono ya. Ndak terawih ta. Sunnah. Yang penting sholat isya gitu. Ini bahasanya kita ini ya. Tapi kalau orang-orang pilihan itu sunnah itu adalah satu keharusan bagi mereka. Saking jogone ya, saking pentingnya, maka sunnah itu seakan-akan wajib. Qiyamul lail, salat malam, tahajud, sunnah. Mulai lahir sampai saiki tidak tahu tahajud misalnya. Ya tahajudnya wae Ramadan itu ya. Kan ono sahur itu, ketepaan ono sahur. Ya kadang-kadang sempatlah sholat 2 rakaat, 4 rakaat atau sholat witir di tengah malam setelah tidur. Kalau Ramadan entek ya mbuh tangi apa ndak? Apa tangine ngombe tok, apa tangine nang jeding tok, mari ngono turu maneh atau bagaimana ndak tahu. Tapi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala itu segala keadaan itu menjalankan sunnah seperti menjalankan kewajiban. Jadi kadang-kadang mereka itu dalam keadaan sakit pun itu memaksakan diri untuk bangun malam. Bahkan diceritakan ada seorang wali min auliyaillah, orang pilihan Allah, yang bernama Hasan bin Saleh Al-Bahar. Beliau itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, tahajud tak pernah, mulai kecil sampai meninggal. Suatu hari beliau ini sakit panas betul tinggi, sampai beliau itu mau bangun itu sulit, mau ngangkat badan dari tempat tidurnya itu saking lemes ya begitu ya, keentekan tenaga. Kalau kita yang sakit seperti itu prei kabeh wis. Ya. Prei sembarangan nih. Kalau mereka ndak, tengah malam jamnya qiyamul lail, jamnya tahajud, beliau mengatakan kepada dirinya sendiri, wahai nafsu, ya, wahai diri saya, nafsu saya, ayo sekarang waktunya sholat malam. Ana tahu ente dalam keadaan sakit sekarang, tapi ini satu keharusan. Dipaksa itu badannya yang tidak bisa bangun tadi itu, dengan sisa-sisa tenaga beliau bangun sholat malam. Setelah kebiasaan sholat malamnya itu selesai, mari sholatnya, berdiri loh beliau itu sholat. Ya tidak tahu berapa rakaat itu kebiasaannya. Setelah selesai geblak maneh, jatuh lagi. Setelah selesai sholatnya itu panas lagi, tambah tinggi. Jadi segala keadaannya itu mengikuti, menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban tidak perlu ditanya, kesunahan bagi mereka tidak boleh ditinggal. Ini wali, apalagi kelas sahabat dan keluarganya Nabi. Yang nomor 3, kebiasaan. Yang kebiasaan itu bukan ibadah wajib, juga bukan ibadah sunnah. Kebiasaan itu saking
kuatnya mereka itu mengikuti Rasulullah sampai kebiasaannya Rasulullah itu ditiru sama mereka. Sebagian sahabat itu menyaksikan Nabi itu kalau makan, Nabi itu tidak senang makan bawang merah, bawang putih itu tidak mau dimasak no bawang. Kalau ada bawang tidak dimakan, dijauhkan. Loh, sahabat-sahabat sing asale seneng bawang itu loh ditinggal no, untuk ngikuti kebiasaannya Rasulullah SAW. Tuh, sampai kebiasaannya itu diikuti. Jadi jangan tanya ibadah wajib, ibadah sunnah, tidak perlu ditanya. Wong kebiasaan aja diikuti sama mereka. Ada makanan namanya aduba. Aduba ini aku tidak ada dek ini apa ya? Walu atau apa? Ini biasanya ono di lode atau apa itu ya? Walu putih atau apa, tidak tahu itu apa. Itu senengannya Rasulullah. Jadi Nabi itu kalau di nampannya itu ada walu tadi itu, dubak itu dicomoti sama Nabi, dijubuk-jubuk, didekatkan, dimakan gitu. Itu sahabat sing asale tidak seneng, dipaksa seneng supaya persis sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa, sampai hal-hal sepele itu diikuti sama mereka. Ada kisah lagi Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu beliau melewati satu jalan, kemudian beliau itu memutari satu pohon atau memutari apa gitu. Kemudian melanjutkan perjalanan. Sahabat-sahabat yang lain ini bingung, lho iki dalane kenceng kok iso muter iki ya apa? Akhirnya salah satu tanya, "Weh, Abdullah bin Umar, dalan iki lak lurus ya? Jalan ini kan lurus. Kenapa Anda kok pakai muter kemudian jalan? Kok tidak langsung begitu?" "Iya, saya pernah lewat jalan ini, Rasulullah memutari area sini kemudian meneruskan perjalanan. Jadi saya setiap lewat sini tak puteri supaya persis dengan Rasulullah SAW." Bahkan di kesempatan lain Abdullah bin Umar itu melewati satu jalan, kemudian beliau itu buang air kecil, sembunyi begitu, kemudian buang air kecil. Jadi ini sahabat-sahabat yang lain, loh, Abdullah bin Umar ini lah mari teko toilet mari teko jeding. Si kait melaku berapa jarak deket kok saiki kok nguyuh maneh begitu. Apa penyakitan apa beser atau bagaimana? Wahai Abdullah bin Umar, Anda kan sudah buang air tadi, kok sekarang buang air lagi? Iya, tempat ini Nabi pernah buang air di situ, buang air kecil. Jadi saya lewat sini harus buang air supaya persis sama Rasulullah SAW pernah buang air di tempat ini. Jadi hal-hal yang seperti itu ditiru sama mereka. Apalagi ibadahnya Nabi SAW. Begitu juga keluarga Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu misanannya Nabi, sepupunya Nabi, juga menantu, dinikahkan dengan putrinya Nabi, Siti Fatimah. Itu beliau ketika menaiki kendaraannya, tunggangannya, hewannya, setelah duduk di atas punggung hewan, beliau itu senyum, mesem gitu. Sahabat ini bingung, tidak ada perkara yang membuat atau mengharuskan beliau itu senyum, guyu dan apa-apa guyu-guyu dewe. Kok tiba-tiba senyum Sayyidina Ali ini? Ditanya sama sahabat, "Wahai Sayyidina Ali, kenapa Anda ketika menaiki hewan ini sudah duduk di punggungnya kemudian senyum-senyum sendiri itu kenapa?" "Iya, saya melihat Rasulullah menaiki hewannya itu setelah duduk beliau senyum. Tak tiru sekarang. Jadi beliau menaiki kendaraan, duduk di punggung hewan tadi itu kemudian senyum. Kenapa? Ya ada ono ngikuti Rasulullah SAW." Jadi
keluarga Rasulullah, para sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang luar biasa. Ibadahnya itu luar biasa, bahkan kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang mereka saksikan, yang mereka lihat itu direkam dan diamalkan, ditiru. Kenapa? Supaya persis sama Rasulullah SAW. Mosok sampai sakmono rek niru nih? Iya. Karena dengan kesempurnaan mengikuti dan meniru Rasulullah SAW, disitulah mereka mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu. Kapan manusia itu semakin mengikuti jejaknya Nabi, maka mereka semakin bahagia. Kapan mereka meninggalkan dan jauh daripada jalur Rasulullah, jejaknya Rasulullah SAW, maka mereka semakin susah, jauh daripada kebaikan. Nah, karena itu kita wajib cinta kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib cinta kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah akidah yang diajarkan di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada kelompok atau orang-orang yang mengajak kita benci kepada keluarga Nabi, kalau ada kelompok atau orang-orang yang mengajak kita untuk benci kepada sahabat Nabi, menghina keluarga Nabi, menghina para sahabat Nabi, melaknat keluarga Nabi, melaknat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita ikuti. Anak-anak kita jauhkan daripada mereka, karena mereka itu sudah keluar daripada akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini penting. Ini penting. Baik, kita lanjutkan dulu. Amma ba'du ini kalimat untuk memisahkan daripada pembukaan dan dimulainya kitab atau dimulainya khutbah pidato. Jadi Nabi Muhammad SAW itu setiap khutbah, setiap pidato itu memuji kepada Allah, ya, kemudian beliau mengucapkan syahadah persaksian tiada Tuhan selain Allah dan beliau adalah utusan Allah. Setelah itu pemisahnya itu pakai amma ba'du. Karena itu kita sering menyaksikan para ulama kita, para kiai, para habaib kita kalau ceramah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj atau pengajian-pengajian dan lain-lain, pasti setelah pembukaan beliau itu mengucapkan amma ba'. Kenapa? Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi setiap khutbah pasti mengucapkan amma ba'du setelah pembukaannya. Nah, pengarang-pengarang kitab juga mengikuti itu. Setelah pembukaan kitab, mereka mengucapkan amma ba'du, mengikuti sunnah Nabi, baru pembukaan kitabnya. Beliau mengatakan amma ba'du. Setelah pembukaan tadi itu, fa'lamu ayyuhan nas, ketahuilah wahai manusia, annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah. Sesungguhnya al-asal wal asas, inti dan dasar, pondasi dasar, yaitu ma'rifatul ma'bud, mengenal zat yang kita sembah, qabla al-ibadah, sebelum kita menyembah. Jangan menyembah dulu baru mencari tahu, tapi cari tahu dulu seperti apa zat yang kita sembah, baru kita beribadah. Jadi pondasi dasarnya itu ma'rifatullah, kenal dulu sama Allah, sifatnya Allah itu seperti apa, baru di atasnya dikasih tiang-tiang, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, begitu. Kalau pondasinya sudah salah, kalau dasarannya sudah salah, maka bangunan yang di atasnya itu salah dan tidak bernilai nantinya.
Lah terus ma'rifatullah ini kita harus belajar di mana, kepada siapa? Ya kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka itu disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat. Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan dan dibawa oleh para ulama-ulama kita. Karena sanadnya bersambung kepada ulama-ulama dan kepada sahabat dan keluarga Nabi sampai kepada sumbernya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pahami dulu dasarnya, baru nanti bangunan ibadahnya itu naik begitu. Jadi diperkuat dulu dasarnya itu. Wadzalika haqiqatu makna syahadah, dan barang siapa yang mengenal zat yang dia sembah, maka dia telah mengetahui makna hakikat daripada syahadah yang dia ucapkan. Kita ini sering membaca kalimat syahadah, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi apa maknanya? Makna itu bukan terjemahan bahasa Indonesia, bukan. Kalau terjemah bahasa Indonesia ya semuanya paham. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, beres. Tapi hakikatnya apa? Hakikatnya itu ma'rifatul ma'bud itu. Kapan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengetahui makna hakikat daripada syahadah kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kapan kita tidak memiliki ma'rifatullah, tidak mengenal Allah, maka kita belum mengetahui makna hakikat daripada syahadah yang kita sering ucapkan. Jadi harus dipelajari, diperkuat begitu. Nah, bagaimana cara memperkuat asas ini, pondasi ini, dasar ini, ya supaya ibadah yang kita bangun di atasnya itu bagus? Maka beliau mengatakan faman syahida lillahi bil qidami wal wujud, maka barang siapa yang bersaksi bahwa Allah itu memiliki sifat al-qidam. Qidam itu ya qadim itu maha terdahulu. Wal wujud, dan Allah itu maha ada. Allah itu maha ada. Makna al-qidam, arti daripada terdahulu itu terdahulu yang tanpa awal. Lebih dahulu mana? Nabi Idris sama Nabi Adam. Ya jelas Nabi Adam, karena Nabi Adam itu bapaknya manusia pertama Nabi Adam. Pertanyaannya, apakah Nabi Adam itu ada awal penciptaannya? Ada. Berarti Nabi Adam itu walaupun dahulu, Nabi Adam itu ada permulaannya, maka kita katakan beliau adalah makhluk. Tapi kalau Allah itu terdahulu, iya terdahulu. Kapan permulaannya? Tidak ada permulaan. Maka Allah itu bukan makhluk, tapi Allah itu adalah Khalik, pencipta, Tuhan. Antara Khalik dan makhluk jelas beda. Tuhan pencipta dan makhluk yang diciptakan pasti walaupun makhluk itu ada yang dulu, ada yang baru, tapi semuanya itu memiliki permulaan. Tapi kalau Allah pencipta kita itu maha terdahulu, tapi permulaannya tidak ada. Dan itu harus kita yakini, sifat Allah itu al-qidam atau al-qadim. Dan Allah itu memiliki sifat wujud. Wujud itu maha ada. Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada semuanya. Ya, contoh misalnya kita menyaksikan dampar ini ya, dampar kayu ini, delok sambungan ini tidak ketok misalnya ya. Kemudian garapane alus misalnya. Mungkin ada ukiran-ukirannya,
Apik ya kayu-kayu ini misalnya. Dampar ini, meja ini bagus ya. Pertanyaannya, siapa yang buat? Siapa yang membuat? Loh sama ya, kita menyaksikan langit, menyaksikan bumi dan isinya, manusia yang sekian banyak, makhluk yang lainnya, pohon-pohonan, air yang keluar daripada sumber, gunung-gunung yang kokoh, yang kuat. Bagus ya. Gunung ini bagus ya. Laut ini tidak ada ujungnya ya. Langit ini tidak ada tiangnya ya, tidak ada penopangnya supaya tidak rubuh. Kira-kira pertanyaannya apa? Siapa penciptanya? Jadi semuanya ini yang ada, yang diadakan sama Allah ini sebenarnya tujuannya untuk kita berpikir siapa penciptanya begitu. Seperti kita melihat kayu ini, meja ini dengan keindahannya, ya, keterampilannya, kita bertanya siapa yang buat meja kayu ini. Jadi Allah itu, kita harus bersaksi bahwa Allah itu maha ada. Karena itu sebagian ulama mengatakan kita meyakini, mengakui, menjadikan hal ini sebagai keyakinan begitu. Kita beriman dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagi Allah. Ilahun azimun, Tuhan yang maha agung, malikun kabirun, maha raja. Tidak ada yang di atasnya Allah, kabirun yang maha besar. La rabba siwah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wala ma'buda illa iyah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu. Qadimun azali, Allah itu maha terdahulu dan azali, tidak ada awalnya. Daimun abadi, Allah itu selalu ada dan tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya. Labtida'a li awwaliyatihi, Allah itu tidak ada permulaannya. Walantiha'a li akhiriyatihi, dan Allah itu tidak memiliki akhir. Yang memiliki awal, memiliki akhir itu adalah makhluk seperti kita ini. Ahadun somad, Allah itu maha satu ya, dan Allah itu maha memelihara. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Anaknya siapa ini? Anaknya fulan, berarti dilahirkan dari perut ibu. Kalau Allah tidak disifati seperti itu, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan keturunan anak dan Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada satupun yang menyamainya. La syabiha lahu wa la nadhir, tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar dan maha menyaksikan, melihat. Ini perkataannya para ulama ini ya. Mereka mengatakan kita meyakini bahwa Allah itu dekat dengan kita. Min kulli mawjud, dari apapun yang ada, Allah lebih dekat dari itu semua. Ini yang ada di sekitar saya ini, mikrofon, sajadah ini dan lain-lain. Ya, ini segala yang ada di sekitar. Itu Allah lebih dekat daripada itu. Bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, aqrabu min hablil warid, dari urat nadi kita sendiri itu Allah lebih dekat daripada itu. Allah lebih dekat daripada itu. Nah, kemudian wa annahul khaliqur razzaq likulli mawjud, dan Allah Subhanahu wa taala kita bersaksi bahwa Allah itu yang menciptakan, ar-razzaq, yang memberikan rizki, likulli mawjud, kepada setiap yang diadakan. Segala sesuatu itu penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki, mengatur rezeki mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur segala hal Allah.
dan tidak ada yang bisa mengganggu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah mencegah siapapun yang Allah kehendak. Tidak usah protes. Iki kok sugih, iki kok melarat. Padahal yang melarat itu ahli sholat. Ya terserah Allah, ini semuanya milik Allah kok. Allah yang menciptakan semuanya ini. Ya, putranya sampean beli mainan. Orang-orangan itu. Sing telu misalnya lakone, sing telu musuh nih. Pertanyaannya, apa kok iki musuh? Apa kok iki lakone misalnya? Apa ndak diwalik ae? Ya sak karepe sing duwe ta. Lah Allah mentakdirkan memberi ini harta, mencegah ini harta. Siapa yang berhak? Ya Allah, karena miliknya Allah. Tidak ada yang bisa protes dengan aturan Allah Subhanahu. Allah mau memberi fulan atau mencegah fulan, memaafkan yang ini, menyiksa yang ini, boleh, bebas. Dan Allah tidak perlu dipertanyakan segala hal yang dilakukan oleh Allah. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, tidak usah dipertanyakan kenapa begitu. Tidak ada istilah kenapa itu, karena Allah bebas melakukan segala hal. Wahum yus'alun. Tapi kalau kita melakukan perbuatan, ya ditanya sama Allah nanti, kenapa kamu berbuat ini? Kenapa kamu melakukan itu? Yang berhak ditanya itu adalah hamba, yang ditanya itu makhluk. Kalau Allah itu tidak ada ditanya. Kenapa Anda, wahai Allah, mencegah saya dari ini? Kenapa Anda membuat saya sakit? Tidak ada. Nah, mudah-mudahan apa yang dipelajari ini bermanfaat ya, menguatkan kekuatan dan keyakinan kita insyaallah, sehingga ibadah kita ini semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.